alami atau misalkan masyarakat sekitar pernah cerita ke Neng Intan, ada apa lagi di sini? Udah lagi. Mati lagi. Kenapa kan? Nggak tahu mati lagi. Lebet kali. Enggak, baterainya full. Coba. Tenang, aman. Kok nyala sendiri? Tadi juga mau dilihat kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim pada kesempatan malam hari ini. Seperti biasa, saya akan melakukan camping horor di area pegunungan ya teman-teman. Nah, jadi informasi yang saya dapatkan, katanya di sekitaran jalan ini tuh sering banget ada kejadian misterius, ada kejadian mistis. Dan nanti saya akan menemui salah seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di sekitaran jalan ini. Dan untuk posisi gunungnya sendiri, ini tuh adalah Gunung Batu ya teman-teman. Gunung Batu berada persis di depan kita ini. Nah, yang penasaran dengan cerita mistis di sekitaran jalan ini, tonton terus video ini sampai selesai ya. Saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya. Tak lupa bagi para subscriber juga yang belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini. Dan aura mistisnya itu udah kerasa banget ya ketika saya datang ke sini nih teman-teman. Ini merinding, beda banget loh. Wow, seperti mengundang ya auranya tuh. Nah, ini Gunung Batunya tuh. Tapi saya nggak, tadi kayak ada cahaya ya. Mengundang banget ya teman-teman. Nah, ini posisi gunungnya nih. Cuman sayang nggak kelihatan tuh, kesorot sama senter. Oke deh, kayaknya saya mendirikan tenda di sini aja nih, di sebelah sini, di sekitaran sini. Karena ya di sini tuh yang tempat yang sering ada atau munculnya makhluk gaib ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama salah seorang narasumber ya, kebetulan rumahnya juga tidak jauh dari gunung ini. Dan Neng Intan juga katanya ya Neng ya,
pernah mengalami atau pernah melihat sosok misterius di sepanjang jalan menuju Gunung Buligir ini ya Neng ya? Iya. Nah, itu gimana sih Neng? Ceritanya Neng Intan pernah melihat atau mengalami kejadian mistis di gunung ini. Nah, jadi gini Kang, sebelumnya kan di sini tuh emang terkenal horor. Angker gitu ya, tempatnya angker banget gitu ya. Masyarakat sini juga bilangnya kayak gitu, Kang coba di sini kan angker atau bla 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 dan sebagainya. Makanya saya nyoba nih, pengen di tenda, nginep di sini gimana sih rasanya nginep di tempat angker di area pegunungan Batu ya. Dan kebetulan ya kenal sama Neng Intan pernah mengalami kejadian mistis, jadi supaya nggak ngarang gitu ya Neng ya. Karena ini mah kejadian real yang pernah Neng Intan alami. Gimana tadi ceritanya Neng? Lanjut lagi. Emang berani sini sendirian? Ya coba aja gitu, berani atau enggaknya mah gimana nanti kalau misalkan mungkin sukses sampai subuh, ya berarti itu kan lolos, berarti kan berani. Kalau misalkan di tengah-tengah ada gangguan atau gimana, gangguannya luar biasa atau hebat, ya mungkin pulang gitu, cari aman aja. Nah, soalnya pernah ada kejadian juga di sini tuh sering terjadi ada apa sih kayak sosok Mbak Kun ya, Mbak Kun sama pocong di sini teh. Iya. Di mana Mbak Kunnya? Iya, di jalanan sini. Di sini sering nampakin berarti. Sering nampakin. Itu sering warga yang lihat Mbak Kunnya Poci itu. Sering banget. Tapi ganggu nggak atau cuma hanya diam aja? Enggak ganggu, cuman kayak nampakin aja. Nampakin bersuara kayak gitu. Bersuara tiap malam. Tiap malam? Tiap malam. Apalagi Jumat Kliwon tuh pada keluar semua. Oh, serem juga berarti ya kalau gitu ya. Semua rumah yang di sini ya udah pada gak kuat. Jadi kalau misalkan udah malam, udah maghrib kayak gitu, pada di rumah, nggak ada yang berani keluar, karena ada sosok Mbak Kun dan juga Poci itu. Iya, Poci itu. Nah Intan sendiri pernah lihat nggak Mbak Kunnya? Kalau itu mah belum pernah sih Kang, cuman pernah melihat sih sosok kakek-kakek yang sedang jalan bawa cangkul. Di mana? Di sini? Di jalanan sini. Di jalan sini. Iya. Gak masuk akal kan Kang? Udah malam gitu, udah lewat Isya kan, gak masuk akal juga ada kakek-kakek bawa cangkul kayak gitu. Nah Intannya mau kemana tuh? Mau nyari air, kan di sini lagi susah air ya. Malam-malam juga diberaniin. Karena kebutuhan air bersih buat ke rumah. Air, iya. Terus Neng Intan ketemu sama sosok kakek si kakek-kakek itu bawa cangkul. Bawa cangkul. Ditanya nggak sama Neng Intan? Ditanya, dipanggil dari jauh kejauhan juga. Kek, kan udah tua ya. Jadi panggil kek, gak nyaut-nyaut. Nggak noleh? Nggak, sama sekali enggak. Dia udah jalan aja lurus, tapi nggak nggak nempel ke jalan. Jadi si kakinya tuh nggak nginjek tanah? Nggak nginjek tanah. Nggak nginjek jalan? Enggak. Reaksi Neng Intan gimana ketika kaget? Lari nggak? Enggak, kayak kesima. Mau lari takut kan, mau diem ya udah kayak terkesima kayak gitu. Bengong aja gitu ya? Bengong. Terus si kakeknya ngilangnya di mana? Ngilang atau misalkan lanjut jalan naik ke gunung? Lanjut jalan dulu. Terus dipanggil. Abis jauh, kan saya masih diem ya, kayak terkesima kayak gitu. Nah gitu, ya udah balik lagi si kakek-kakeknya. Balik lagi kemana? Balik lagi, pulang lagi. Pulangnya kemana? Ke kampung atau ke gunung? Ke kampung, kan tadi udah lurus jalan. Nah tiba-tiba udah jauh. Anginnya besar ya? Ya udah dia sadar sendirinya. Sadar gimana maksudnya? Jadi si wujud kakek-kakeknya lagi. Wujud kakek-kakeknya lagi hilang gitu. Enggak Kang, bukan gitu. Bentar. Ini anginnya luar biasa loh, kayak ngundang. Kok mati ya? Coba lihat dulu Kang. Ntar ini pas ini tenda ada gangguan, kok tiba-tiba ininya lighting mati. Astagfirullahaladzim. Aman Neng? Bentar Kang, ini mau terbang. Wah anginnya besar banget nih, coba. Duduknya agak munduran Kang. Coba. Jadi ini teman-teman aneh. Kita bicara si kakek misterius itu, tiba-tiba tenda gerak sendiri, terus lighting mati sendiri ya Neng ya. Jadi si kakek-kakeknya itu menghilang, balik lagi. Iya. Tapi masih tetap gak bisa ditanya. Gak bisa tanya. Terus nggak nginjak tanah juga? Masih enggak. Terus Neng Intan mah bengong aja ngeliatin gitu? Iya bengong kayak gitu tadi.
Pas saya bilang kayak terkesima, Setelah nunduk kakek-kakeknya sambil hilang, merem. terus setelah si kakek-kakeknya itu hilang, Neng Intan tersadar atau gimana? Iya, Langsung belum tersadar. tersadar. Ya udahlah, mungkin itu mah Hmm. cuma numpang lewat doang, nggak ngegangguin juga. Yang penting Yaudah mah, didiamin. tapi bahayanya kalau misalkan bawa cangkul, takutnya nyangkul. Bentang nyangkul beneran gitu. Terus cerita mistis yang lain mungkin yang pernah Neng Intan alami, atau misalkan masyarakat sekitar pernah cerita ke Neng Intan, ada apa lagi di sini? Lagi. Mati lagi. Kenapa kan? Gak tahu, mati lagi. Lebet kali. Enggak, baterainya full. Coba. Tenang, aman. Coba dicari. Lah, Astagfirullahaladzim. kok nyala sendiri? Baru juga mau dilihat, Kang. Tenang, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teh, obrolannya teh sampai mana sih, Neng? Ceritain apa sih? Pernah kejadian hal apa aja gitu. Pernah ngalamin kejadian apa lagi tuh, Neng Intan? Lebih tepatnya orang tua saya, Kang, pernah ngalamin. Orang mama Bapak, atau bapak? Bapak. Beberapa tahun ke belakang sih kayaknya. Kalau gak salah pernah cerita. Jadi gini, kan lagi tidur. Kebetulan lagi sakit. Kalau lagi sakit kan kayak apa sih? Badan tuh kayak gak stabil gitu, lemes ya. Tiba-tiba lagi tertidur pules, si rohnya itu dibawa. Rohnya Dibawa, Pak. dibawa kemana maksudnya? Dibawa keluar. Sama? Ya gak tahu juga sih sama sosok apa. Dibawa keluar tanpa sadar. Tapi jasadnya mah berarti di tempat tidur? Ikut. Oh, berarti bukan rohnya dong kalau gitu mah. Berarti sama jasadnya? Sama jasad, tapi gak sadar diri gitu. Di bawah alam sadarnya? Di bawah alam sadarnya gitu. Nah, terus? Dibawa jalan ke arah gunung yang sebelah sana, yang di pojokan. Di gunung ini? Yang di pojok. Yang ujungnya berarti? Ujung banget. Terus? Nah, dari situ kan lagi sendirian, Kang, di rumahnya. Siapa, Neng Intan? Enggak, bapaknya lagi sendirian. Sama sekali gak ada orang. Soalnya kan mama juga lagi gak ada ya. Lagi nginep di rumah orang tuanya, sama lagi sakit juga. Dan tiba-tiba kepikiran, ya udah sama bapak. disusul ke rumah. Nah, habis itu kok gak ada gitu. Gak ada. Ya gak ada di rumah karena dibawa sama itu goib. Gak ada di rumah. Dicari mungkin atau gimana? Dicari kayak sama siapa sih? Orang tuanya si bapak tuh kan orang bisa ya, nenek yang bisa. Spiritual juga, kayak gitu. Terus? Ya, coba dicari berdua sama bapaknya ya. Sama abah Sama Neng suaminya, Intan. sama Berarti abah nenek gitu. sama abahnya Neng Intan aja Ya, gitu ya, gitu, biar nggak beribet. Terus? Coba dicari, ada lagi di pojokan lagi berdiri. Berdiri aja, bengong. Bengong. Nggak ngapa-ngapain? Enggak. Di bawah Heran pohon banget. atau di mana diamnya gitu? Di dekat batuan, Kang. Batu. Iya, kalau kan kebanyakan di sana batu semua. Batunya bata besar-besar. Terus katanya juga batunya itu ada penghuninya ya, ada penghuni. Iya, semua udah pasti. Terus ketika nenek dan abah Neng Intan ketemu sama bapaknya Neng Intan, langsung sadar si bapaknya atau gimana? Enggak. Masih gak sadarkan diri. Nah, terus ditanya, bisa jawab tapi bukan bapak, bukan si bapaknya tuh. Jadi yang jawabnya itu bukan bapak Neng Intan. Yang merasukinya. Suaranya itu mungkin suara beda. Suara makhluk goibnya. Bilang apa? Kalau itu masih belum pernah cerita. Cuman kayak mau keluarnya tuh susah banget. Susah. Dipaksa dikeluarin juga susah. Allahu Akbar. Ini anginnya luar biasa loh, kayak ngundang banget ketika cerita mistis atau cerita horor di sini ya. Ini saya juga nggak tahu bakal berani atau enggak. Dan setelah itu gimana nih? Lanjut lagi ceritanya nih. Lanjut lagi. Nah, setelah itu disadarkan. Sadar. Terus gimana bapaknya ceritanya?
Awal mulanya siapa yang bawanya tuh gitu? Kelihatannya sosoknya itu waktu di kamar tidur atau misalkan Kan nggak sadar, Kang. enggak sadar. Lagi tidur pules. Lagi tidur pulas. Karena kan lagi sakit juga. Terus ada cerita lain nggak? Cerita mistis lain? Ada mungkin sering banyak sosok yang ngegangguin ke tiap rumah. Apa sosok apa yang ngangguin? Kayak Mbakun. Mbakun ngangguinnya gimana? Kayak suara ketawa, suara nangis tiap malam kan. Takut ya, Kang. Oh, setiap malam itu pasti ada suara yang nangis. Tiap malam ngegangguin. Nangisnya kayak gimana, bisa dicontohin nggak? Nggak, takut, Kang. Takut ngundang juga ya. Soalnya tempatnya Mbak Nggak Kun berani. katanya. Jadi nangis setiap tengah malam tuh kayak nangis kesakitan atau gimana? Kayak ngetawain gitu. Nangis tapi kayak ngetawain. Itu pasti setiap malam kejadian kayak gitu? Setiap malam. Tengah malam, tapi itu udah mau jam 12-an. Lagi pulas-pulasnya, Kang. Sekarang jam berapa? Sekarang mau jam 11. Oh, jam 11. Berarti bentar lagi kayaknya suara Mbak Kunnya bakal datang ya. Ini Neng Intan nggak apa-apa nih. Nanti pulangnya malam. Nggak apa-apa, Kang. Berani nggak nanti pulang sendiri? Atau dianterin dulu? Nanti dijemput deh. Oh, dijemput. Suruh jemput aja. Suruh jemput aja ya. Gitu. Siap. Terus cerita yang lainnya ada nggak, Neng? Selain ya gangguan Mbak Kun atau? Nggak ada lagi, cuma itu dah. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah dengerin cerita dari Neng Intan. Yang pertama katanya di sini tuh sering ada Mbak Kun sama Poci ya. Dan juga ada sosok kakek misterius, dan yang paling aneh ketika ngomongin si kakek, lampu lighting tiba-tiba mati, terus tenda itu kayak anginnya luar biasa. Sekarang mah kan tenang ya, aman. Terus juga tadi pas cerita Bapak Neng Intan waktu dibawa sama yang makhluk gaib, mungkin sama si kakek misterius itu ya dibawanya ya. Karena ketika bilang itu ini gangguannya luar biasa, tapi ketika nyeritain Mbak Kun sama Poci ini aman, tenda tenang-tenang aja, nggak ada gangguan sama sekali. Dan juga ini berani kuat nggak ya kira-kiranya? Oke, Neng Intan, terima kasih ya Neng Intan atas waktunya. Semoga Neng Intan sehat selalu dan juga berkah selalu. Ini mau dianterin dulu atau misalkan nyuruh dijemput aja nih telepon? Nyuruh dijemput aja, bawa handphone. Oke, siap. Sambil jadi nunggu jemputan Neng Intan. Ya, kita. Nih, Kang. Siap, Neng. Yuk, hati-hati. Nah, tadi bapaknya Neng Intan udah jemput ke sini, dan beliau juga hati-hati aja katanya tuh kalau misalkan nginep di sini. Ya, karena ya tadi itu Mbak Kun katanya di sekitaran sini nih. Sering mojoknya itu Poci sama Mbak Kunnya itu di sekitaran sini nih. Di pohon yang ini, teman-teman. Sambil cek lah, karena belum ngantuk juga. Lihat-lihat di sekitar. Dan tadi luar biasa loh ketika ngomongin si kakek misterius. Ini lighting saya tiba-tiba mati sendiri. Terus juga ke tenda itu beda banget auranya. Dan Bapak Neng Intan bilangnya Mbak Kunya itu sering di sini nih, di pohon yang ini. Balik lagi ke tenda aja deh. Langsung tidur aja deh. Karena serem juga ya teman-teman. Ini udah sekitar jam setengah 12 malam loh. Takut keburu ada suara, saya nggak bakal berani lagi mungkin pulang, jadi mendingan tidur sekarang. Lanjut tidur, jadi aman. Kalau misalkan ada suara Mbak Kun atau suara Poci juga, kalau kita aja udah tidur kan nggak inget. Beda ceritanya kalau misalkan nggak bisa tidur. Sebelum tidur dengar suara kayak gitu, ya ujung-ujungnya nggak bakalan bisa tidur ya teman-teman. Mungkin cukup sekian aja deh untuk video kali ini. Nanti kalau misalkan video ini nggak ada lanjutannya, nggak ada lanjutan saya lari atau pulang, berarti saya aman sampai subuh. Tapi kalau misalkan ada lanjutannya, ya berarti saya dapat gangguan. Ya, teman-teman, saya Kang Hakim pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.